rezeki, semoga rezekinya mengalir deras seperti air zam-zam yang tidak berhenti mengalir. Are you guys happy today? Harus happy dong. Happy always. Happy ya. itu. Ada yang gak happy ya? Nggak apa-apa, tapi begini kalau ngomongin soal happy Makanya dan harus tidak happy happy. terus biar awet muda kitanya. Kalau happy itu bukan keadaan, tapi pola Tapi pikir kita. benar. Kalau kita berpikir kita happy, maka keadaan itu akan menjadi happy. Karena bahagia itu sederhana. Ya. Dan bahagia itu kita yang pilih. Betul sekali ya. Bahagia itu karena pikiran kita. Semakin kita berpositif kepada orang lain, kita juga akan Positif kan? Iya, bahagia itu sederhana. Sesederhana naik private jet, jalan-jalan ke luar negeri, punya tas branded itu sederhana juga. Tapi ya itu boleh-boleh termasuk. aja. Kalau mampu. Ya. Iya, kadang-kadang kan orang naik pesawat jet kan ibaratnya cuma buat foto doang, tapi perasaan hatinya nggak happy. Kamu ngomongin saya ya? Hah? Kamu ngomongin saya? Saya ngomongin orang. Ngomong. Sobat Ambiar, tapi kita berharap ya. Nih, biasanya gini. Pagi hari ini adalah momen yang tepat untuk menuliskan apa yang ingin kita capai hari ini. Apa yang ingin kamu capai hari ini? Aduh, aku nggak mau muluk-muluk, kan aku selalu bilang perlu digarisbawahi apa yang sudah aku dapat itu sudah Allah berikan buat aku. Jadi nggak perlu aku minta ini minta itu karena Allah tahu apa yang aku butuhkan. Bro, bang, kalau kita jadi bapak-bapak ya, kalau kita punya anak ya bang, pasti keinginan kita ini bang ya. Apa jadi bapak-bapak? Jadi abang, jadi suami. Ya udah panggil gue apa? Abang apa bro? Panggil lo abang lah. Oh ya, gimana? Bang, kalau kita punya Gimana, anak, Dek? pasti keinginan kita itu, kita pengennya anak kita ini selalu diberikan rezeki berlimpah, jadi anak yang soleh, pinter, solehah ya, terus berbakti dan juga membanggakan keluarga. Iya kan? Itu Bener, yang Bang. penting. Bener, Berbakti dan membanggakan orang tua itu yang penting. Kita akan bangga kalau kita jadi orang tua yang bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Ini termasuk yang satu ini juga pasti menjadi seorang ayah bangga sekali karena anaknya sangat luar biasa ya. Luar biasa karena berprestasi pun juga karena mereka berdua sangat kompak. Kita akan hadirkan pasangan ayah dan juga anak di mana sang ayah ini adalah seorang presenter kondang. Kita dulu tuh nontonin dia nih ajang pencarian bakat ya. Indonesia memilih dalam acara kalau nggak salah Jurang Manggu Idol ya. Di bagi-bagi Ambiar kita hadirkan ini dia Irgi Farezi dan Fazian Farezi. Idola gua nih. Idola aku banget loh, ya Idola gua. Allah. Dari zaman Lupus. Iya, Terus iya, Idola Indonesia, kita semua nonton. Tapi kenapa ya laki-laki itu semakin matang gitu ya, dari auranya itu semakin enak gitu, sejuk. Ya, iya. Sepatu berapa? Oh, saya 35, Pak. 35, yang kanan, yang kiri 42. Kita bertiga Farezi. mengucapkan Terima kasih. Zian, apa rasanya punya, manggilnya Papa, Dedi, Ayah? Punya ayah seperti Irgi Farezi? Sama aja sama yang lain. Sama aja. Tapi kalau jalan-jalan kemana-mana pasti mengalami momen papanya dimintain foto, ayahnya dimintain foto sana sini ya. Dulu tapi. Sekarang masih ada dong pasti ya. Tapi Zian, sekarang kita mau fokusnya ke kamu. Putra dari Irgi Farezi, anak keberapa, sorry? Pertama. Dari? Anak pertama. Dari tiga. Dari tiga bersaudara. bersaudara. Yang katanya baru lulus SMA dan sekarang ini berkuliah. Kuliah di mana kita mau kasih lihat yang satu ya. Ya, ini dia. Irgi Farezi dan Zian. Ngelihat putra yang sekarang beranjak dewasa. Deg-degan gak sih? Ada deg-degannya nggak? Apalagi zaman sekarang tuh kan kayaknya, waduh, filternya harus banyak banget ya. Deg-degannya sih sebenarnya karena ngelihat diri sendiri dulu ya. Dulunya kan kita pernah muda juga kan. Gue juga dulu pernah muda. Jadi Reflection ya. Hah? Reflection gitu. Iya, karena kan kalau dulu kan kita tahu kan kehidupan anak muda kayak apa gitu. Cuman memang deg-degannya itu lebih kepada zaman dulu sama zaman sekarang beda. Betul. Gitu loh. Kalau sekarang kan informasi itu gampang didapat lewat ya, gadget dan lain sebagainya gitu. Filternya juga kadang-kadang nggak ada. Lebih ke situ sih. Cuman alhamdulillah kalau Zian sendiri sebenarnya gini. Dia temennya banyak banget. Terus nongkrongnya di rumah. Cuman sejauh ini sih emang masih di depan mata kita ya gitu. Tapi yang di belakang mata kita, gue nggak begitu terlalu mau kayak ngelarang ini itu. Tapi lebih kepada pengertian. Jadi anak umur segini kan nggak bisa yang kamu nggak boleh begini begitu. Tapi cuman ngasih tahu karena dia udah dewasa kan. Cuman milah aja yang baik mana, yang buruk mana. Kamu ngejalanin. Ya kamu laki-laki berani berbuat, berani bertanggung jawab. Cuma gitu doang sih. Suka nongkrong di rumah ya, oke. Oh sekarang 18 tahun. Keren nih, perlu ditiru nongkrongnya di rumah. Di rumah. Temen kita, abang kita nongkrongnya di rumah.
Rumah sakit operasi. Lulus SMA. Sekarang mau kuliah atau sudah? Udah kuliah. Di mana? Di Prasetya Mulia. Ngambil jurusannya? Bisnis. Keinginan kamu atau masukan dari ayah? Keinginan aku sendiri. Oh, oke. So you want to be a businessman atau yang berhubungan dengan bisnis? Oke, nggak ada keinginan untuk ngikutin ayah untuk menjadi seorang entertainer? Enggak. Kenapa? Nggak pernah suka aja sebenarnya kalau dari dulu. Kayak nggak pengen aja juga, nggak passion juga. Nggak, bukan passion kamu. Tapi ketika ngeliat ayah di layar televisi, apa dalam pikiran kamu? Gimana, kayak keren aja sih. Keren. Berarti kamu pernah lihat karya-karya ayah pada waktu masih muda ya? Iya, pernah video-videonya pernah ada ngeliat. Mas Irgi tadi bilang bahwa ya salah satu ketakutannya adalah karena ngebayangin atau membandingkan dengan kenakalan Go waktu dulu. Emang apa kenakalan Irgi Fahrezi? Kenakalan zaman dulu tuh beda sama sekarang. Beda. Enggak, maksudnya gini deh. Kalau dulu paling pelajar gitu ya, Mas? Enggak, kan gitu. Sebenarnya tahu gue tuh dulu boleh dibilang zaman mudanya udah terlalu lama abis di syuting sebenarnya. Cuman adalah masanya waktu itu memang gue break dari syuting, which is dari industri lah gitu. Terus jadi saat itu gue kuliah. Nah, gue hidup di sana itu ya selama 2 tahun lah. 2 tahun tuh gue memang hidup di lingkungan teman-teman yang semua drugs dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi ya memang bukannya gue nggak pernah nyoba. Tapi kalau gue prinsipnya adalah untung rugi gitu loh. Kalau gue melakukan ini, gue sekedar pengen tahu dan untung ruginya buat gue apa. Karena kita udah masuk ke dalam dari muda udah masuk ke dalam lingkungan pekerjaan kan. Jadi kan apapun yang kita lakukan sekarang akhirnya ngelihatnya dari untung rugi kan. Kayak maksudnya kayak Dewi, Rian, semuanya lah gitu. Teman-teman kalau masuk ke industri itu kan kita harus ngelihat kan resikonya apa gitu. Kita pasti suka di depan mata adalah gitu ya. Mau itu teman-teman atau lingkungan gitu. Rasa penasaran itu timbul pasti ada lah. Tapi akhirnya berpikir lebih ke profesi gitu. Apa yang udah kita bangun sekian lama, untung ruginya apa, kayak gitu sih. Tadi bilang bukannya gua nggak pernah nyoba. Satu kalimat bukannya gua pernah nyoba yang kami asumsikan berarti pernah mencoba. Apakah pernah diceritakan ke Zian atau Zian tahu bahwa ayah ternyata pernah mencoba? Jadi gini, gue akan ceritain. Zian ini dari mulai masuk SMA dan itu memang gue terapin kepada anak-anak gue tuh. Yang pertama Zian, yang kedua ada Rafata. Begitu dia masuk ke SMA, gue ngerasa bahwa disinilah mereka udah bisa menilai mana baik, mana buruk. Di situ akan gue ajakin ngomong berdua, tidak sama ibunya. Nah, di situ gue pasti akan ngomong, kakak udah bisa memilah ya sekarang, karena kakak Zian udah mulai dewasa nih. Oke, ayah akan ngasih tahu hal-hal yang nanti akan kakak temuin di depan mata. Entah itu apakah disodorin sama temen atau siapapun lah gitu. Nah, tapi ayah cuma bisa ngasih guidance aja. Karena untuk ngejagain 24 jam ayah nggak bisa. Contoh soal yang paling simpel adalah rokok hari itu. Jadi ayah nggak bisa ngelarang kakak Zian untuk ngerokok. Karena bagi ayah, rokok itu bukan barang ilegal. Kakak Zian ngerokok aja di depan polisi atau apa gitu. Nggak akan ada yang ngelarang gitu kan. Tapi ini barang ada rugi dan juga untungnya. Kelebihannya apa, kejelekannya apa gitu. Biar dia yang menilai. Karena apa? Pada saat gue ngelarang dia akan melakukan di belakang memberontak ya mungkin kan bisa sembunyi-sembunyi. Daripada sembunyi-sembunyi mendingan ya udah ngomong apa adanya, ngomong sama ayah, nanti ayah akan kasih tahu nih arahannya. Sampai waktu itu alkohol. Terus gitu dia sempat waktu itu penasaran kali sama alkohol. Kita waktu itu lagi jalan-jalan ke Tanjung Lesung dan kebetulan di villa itu ada sedikit alkohol lah gitu lah. Terus dia nanya, "Ayah, alkohol rasanya apa?" Aduh, ini dia nih. Ya udah, akhirnya karena memang itu komitmen sendiri kan. Ayah akan ngasih tahu lah seperti apa. Gue cobain. Jadi gue cobain, iya, karena anak umur segitu gue punya keyakinan bahwa penasaran itu ada. Dan yang dia bilang enak atau enggak itu antara manis atau asin. Terus atau ya seperti itu kan. Untuk tahu rasanya aja. Baru setelah itu gue akan kasih tahu, oke, kalau kakak minum ini
ini pasti ada efeknya seperti ini gitu. Ya, oke. Pada cobain di belakang papahnya Diam-diam. ya. Tapi Sobat Ambiar ini kembali lagi bahwa gaya parenting setiap orang tua itu berbeda-beda. Lah, itu gaya parenting dari Irgi Fahrezi yang harus kita apresiasi untuk kejujurannya. Iya. Tapi yang paling kamu ingat, jangan dari ayah itu apa? Jangan apa ya? Nggak ada sih, yang penting ngomong aja ke ayah. Keterbukaan ya. Terbuka ya, komunikasi sebenarnya. Enak nih kalau begini keterbukaan, karena itu satu hal yang begitu penting pun juga dengan perasaan. Kita mau kasih lihat perasaan Zian dituliskan dalam sebuah surat untuk ayahnya. Dear Ayah from Zian. Makasih udah nemenin kakak kapan aja. Makasih udah selalu support kakak. Ayah selalu sabar walaupun kakak sama adik-adik selalu berantem. Bikin ayah marah dan lain-lain. Kalau kakak ada salah, ayah pasti ngasih tahu yang benar. Kalau kakak ada masalah, ayah pasti ngebantu kakak biar masalahnya selesai. Ayah selalu bilang jangan lupa sholat. Nanti kalau udah dewasa jangan lupa sama orang tua. Jangan lupa belajar. Ada PR gak? Kalau ada kerjain dulu. Dan lain-lain. Makasih ayah, love you ayah. Manis banget. Kapan ini suratnya? Itu pas masih SD. Oh masih SD. SD tulisannya udah bagus loh. Iya bagus lah. Aku juga bagus. Oh bagus. Gurunya ya. Iya. Cinta dari anak untuk ayah. Masih disimpan ini suratnya. Aku sih udah gak nyimpen. Siapa? Mungkin bundanya. Oh iya betul ibu ya. Mas Irgi ketika baca surat ini jarang sih sebetulnya. Ya banyak juga, tapi nggak semua anak bisa mengekspresikan diri melalui surat. Iya loh. Ketika baca saat itu gimana? Terharu. Jadi gini, saat gue ngerasa gue jadi orang tua, barulah di situ gue paham, oh orang tua bangga terhadap anak seperti apa. Oh orang tua terharu terhadap anak tuh seperti apa. Itu banyak yang gue alamin. Dari mulai mereka SD, TK bahkan, TK waktu mereka perform gitu di depan panggung. Itu gue bisa, aduh bangga dan juga terharu kayak gitu kan. Terus deg-degannya ada. Pasti. Di situ, oh gini jadi orang tua. Proses itu tuh memang gue nikmatin sih sama istri. Oke. Jadi pada saat kayak sekarang, yang gue rasain tuh adalah anak umur segini, yang gue rasain adalah, oh begini ya dulu bapak gue. Tapi oh begini ya bapak gue dulu kerja keras untuk anak, bela-belain, pokoknya untuk anak. Gue ngalamin sekarang. Jadi disitulah yang akhirnya gue rasain sekarang. Yang berubah dari Mas Irgi ketika belum menjadi ayah dan sesudah menjadi ayah, secara pribadi itu apa? Mungkin kedewasaan aja kali ya. Jadi tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan kayak gitu. Adalah yang sekarang tuh mungkin mau dilakukan seperti waktu kita zaman masih muda gitu. Tapi sekarang yang udah mikir gini, anak gue ntar misalnya ada produksi di di TV ataupun di film apapun gitu. Kan semua hal yang kita lakukan sekarang ini udah bisa dilihat sama anak kan. Betul. Dan anak bisa menilainya, betul. Apa enggak? Oh ini orang tua gue nih bahkan. Ya. Ya akhirnya lebih wise aja gitu. Mencoba untuk wise. Artinya milih pekerjaan demi anak. Mau nggak mau sih nih. Karena maksudnya kayak gini, mereka akan melihat. Gue nggak pernah nyaranin mereka untuk jadi artis gitu kan tadi nanya kan. Gue bilang sebenarnya ayah nggak ngelarang, cuman ada baiknya target kalian itu jangan seperti ayah, tapi harus lebih dari ayah. Kalau misalnya kayak kamu ngelihat ayah itu artis, kamu harus jadi orang yang bayar artis. Orang yang bayar artis. Boleh lah ya. Boleh. Gitu, boleh dong. Mas Irgi, tapi seperti Zian kan udah dewasa ya, udah boleh deket sama teman perempuan dan pacaran, apalagi berkomitmen. Kamu udah punya pacar sayang? Udah. Oh udah ya. Dan itu dikasih tahu ke papa gitu. Dikenalkan orang tua maksudnya udah. Zian jujur sama om dan tante. Hey. Zian pertama kali pacaran umur berapa? SMA. Apakah SMA kelas 1. ayah tahu kamu pacaran SMA? Tahu. Oh jadi memang seterbuka itu ya. Iya. Walaupun kita Sampai sekarang juga orang itu juga. Oh, setia. Iya dia. Oh cinta pertama nih, cinta pertama. Setia. Enak ya terbuka sama ayah walaupun kita menemukan fakta katanya ayahnya galak banget. Coba kita lihat. Zian Fahrezi ungkap Irgi Fahrezi adalah sosok ayah yang galak dan tegas. Emang papa galak? Galak enggak sih, tapi tegas. Tegas ya Tegas, ya. benar. Enggak. Tegas. Gue sih nggak nyalain kalau mereka bilang gue galak gitu ya.
Karena gini, gue memang dari dulu udah mengambil sikap it's okay gue jadi monsternya atau untuk jadi orang yang dianggap galak oleh anak-anak, tapi ke ibunya jangan. Jadi kayak di keluarga itu kayaknya harus ada yang pihak yang memang bad cop, good cop. Ya, bad cop or good cop. Tapi semuanya tujuannya positif kan, kayak gitu loh. Jadi pada saat waktu mereka bilang galak, memang gue tuh galak untuk hal-hal yang menurut gue mereka tidak komit di situ atau berulang-ulang dilakukan, kayak gitu-gitu. Wajar kan? Wajar. Tapi nggak mungkin kan siapapun itu tiba-tiba galak tuh kayaknya nggak wajar. Iya, Tapi pernah menemukan anak-anak bohong nggak ke orang tuanya? Nah, gini kan. Kalau untuk bohong, ya nggak tahu ya. Kalau mereka bohong mungkin pasti akan ada. Dia langsung. Okay. Tapi waktu mereka masuk ke SMA, gue udah bikin komitmen sama mereka nih, sama anak-anak. Yang kecil belum. Karena kalian kecil kan masih SMP, baru mau ke SMA. Jadi pada saat waktu nanti dia ke SMA, gue akan ngomong berdua. Gue ngomong sama mereka, walaupun satu-satu ya, gue bilang, ayah tidak akan marah sama kamu. Jangan takut sama orang tua. Kesalahan kalian itu adalah takut sama orang tua, takut sama ayah. Itu salah. Karena kalau kalian takut, kalian nggak punya teman lagi. Kalau kalian berpegangannya sama teman, bukannya apa-apa, orang tua itu akan lebih melindungi. Total gitu sama anak-anak. Sesalah apapun, orang tua marah apapun, tetap sayang kan. Tujuannya itu. Jadi gue bilang lebih baik pada saat kalian itu melakukan kesalahan, cerita aja. Ayah janji tidak akan marah. Itu terjadi pada saat waktunya Zian, Rafata gitu ya, dipanggil ke sekolah mah sering kita. Ya anak laki ya kan, kita punya anak laki. Jadi kalau misalnya dipanggil ke sekolah, gue nggak pernah marah. Paling gue nanya gitu, Kak kenapa Kak? Paling dia ntar cerita. Karena bagi gue, selama itu memang mereka melakukan kesalahan dan itu adalah kenakalan anak-anak, kenakalan remaja, it's okay. Tapi lo harus berani ya untuk bertanggung jawab terhadap apa yang lo lakukan. Tapi yang penting jangan sampai dia nyentuh ke kriminal aja. Kenakalannya, itu yang kita jaga kan. Jadi gue sih menjaga itu. Kalau mereka bilang bahwa gue galak, gue pasti gini. Contoh soal nih, begadang terus tidur bablas terus tuh, gak ada aturannya gitu. Tapi itu dikasih tahu berkali-kali, wajarlah orang tua akan galak kayak gitu kan. Maksudnya agak tegas lagi. Jadi kita melihatnya sebagai seorang ayah, sebagai orang tua sepertinya bijak sekali sama. Gak bijak kelihatannya. Pertanyaannya apakah memang belajar karena berdasarkan waktu demi waktu atau ada literatur yang dibaca untuk parenting atau berdasarkan pengalaman pribadi dari cara parenting orang tua? Yang paling basic itu ya. Yang paling basic, gue waktu dari zaman dulu nikah itu kebetulan ada cerita sedikit. Jadi pada saat waktu itu gue baru nikah, gue baru punya anak. Terus hari itu bokap gue masih ada, gue lagi syuting iklan hari itu. Di tengah-tengah syuting iklan, bokap gue tuh nelpon berkali-kali. Terus akhirnya gue pikir, wah gue punya feeling gak enak nih. Taunya bener, bokap gue ngomong sama gue, kita kena musibah yang terjadi sama adik gue paling kecil. Gue nggak bisa nyeritain apa itu, tapi di situ langsung gue nggak tahu kenapa, mungkin Allah memang udah ngarahin aja begitu. Gue langsung berpikir apa yang akan gue lakukan kalau gue ada di posisinya bokap. Karena waktu itu gue udah punya anak, ya kan. Jadi waktu itu terjadi sama adik gue. Apa yang harus gue lakukan kalau misalnya gue ada di posisi bokap? Akhirnya gue berpikir jernih itu, tenang, dan akhirnya gue mulai mengarahkan ke bokap, Pak. Jangan kita marahin, jangan kita ini adalah musibah nih. Rangkul dia. Jadi gue berusaha melakukan itu seakan-akan gue itu adalah bokap. Jadi akhirnya memang betul Rian, apa yang gue terapkan kepada anak-anak itu adalah apa yang gue anggap benar dan juga mungkin gue anggap itu positif, itu akan gue turunin. Jadi warisan dari orang tua. Tapi yang bagi gue anggap oh ini tidak baik dari orang tua, itu jangan gue juga nggak akan gue terapin ke anak-anak. Karena itu juga yang gue bilang sama anak-anak. Bagus ini. Satu tetes kebaikannya ayah yang menurut kamu itu memang kebaikan, ikutin. Contoh. Tapi satu tetes kejelekannya ayah
jangan pernah kamu ikutin. Karena tidak ada orang tua yang sempurna. Yes. Tapi Mas Irji, kita yakin bahwa ya seterbukanya anak dan juga orang tua pasti ada 1-2 yang disembunyikan dan belum pernah terungkapkan. Untuk itu kita mengajak mereka untuk bermain dalam Dengerin dan jangan protes. Ayo kita pindah depan. Ini agak mengerikan. Zian di sini. Zian di sini. Ya, sini abang sini. Oke, dengerin dan jangan protes. Ini kita punya beberapa kalimat, masing-masing harus membaca kalimat tersebut, kemudian melanjutkan dengan apa yang pernah terjadi dan tidak diketahui masing-masing. Kita mulai dari Zian terlebih dahulu. Silakan Zian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin dan jangan protes. Aku tuh kurang setuju kalau ayah udah ngatur aku untuk bangun kepagian. Oh gitu. Jangan protes. Oke, nggak boleh protes ya. Oke. Jadi nggak suka kalau dibangunin pagi ya. Oke, Mas Irgi silakan. Oke. Dengerin dan jangan protes. Sebenarnya ayah nggak pernah setuju kalau kamu begadang. Iya. Oke, baik, nggak boleh protes. Silakan Zian. Berikutnya. Dengerin dan jangan protes. Aku sebenarnya suka kesel kalau ayah bangunin aku AC dimatiin. Oh, oke. Jadi bangun pagian. Oh, dibanguninnya caranya AC dimatiin. Oh, aku juga paling bete. Bete itu bener. Tandanya itu cara jitu untuk tidak boleh. Oh iya. Ini silakan. Gue nggak protes. Oke. Bener. Dengerin dan jangan protes ya. Ayah paling kesel kalau kamu nggak bangun terus AC-nya aku matiin, kamu tetap marah. Kalau kamu udah ngeles dengan alasan yang nggak jelas. Misalnya. Nah, kita ngasih tahu sesuatu, terus dia meng-create alasan. Karena gini, gue selalu ngomong sama anak-anak, jangan pernah kamu argumentasi sama ayah kalau kamu tahu argumentasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena gue berusaha untuk berargumentasi sama anak-anak kalau memang gue bener. Tapi kalau gue salah, gue mendingan diem. Setuju. Bener kan? Karena maksudnya nanti takutnya jadi bumerang buat gue. Oke. Jadi gue punya tanggung jawab. Ya gue nggak baik, tapi maksud gue namanya anak nggak mungkin gue akan nyontohin yang jelek sama anak. Itu. Namanya orang tua pasti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi kalau mau argumen, intinya banyakin alasan dulu. Oke, selanjutnya. Dengerin dan jangan protes. Aku nggak mau kalah. Ayah suruh aku untuk aku nggak mau kalau ayah suruh aku untuk pulang kecepatan kalau lagi nongkrong. Lagi anak muda teleponin. Jam berapa ini? Saya belum balik-balik gitu kan. Ampun. Gak apa-apa lah, anak muda masih suka begayo. Silakan. Tapi nggak apa-apa juga sih. Sebenarnya kalau misalnya gue mau jawab itu, gue nggak protes karena memang umurnya ya. Iya. Umurnya. Mas Irgi juga kan nongkrong sampai pagi di tenda artis Senayan tuh dulu. Lanjut oke terakhir ya. Oke, dengerin jangan protes. Ayah nggak mau kalau kamu nggak punya tujuan dalam kamu berpendidikan sekarang ini. Kamu harus punya rencana yang matang, goalsnya. Ya gitu, harus semua direncanain. Karena biaya pendidikan mahal. Tapi kita yakin Zian pasti selalu akan memberikan yang terbaik, pun juga mendoakan yang terbaik. Amin. Ketika ayah kamu waktu itu pernah sakit stroke, apa dalam pikiran kamu singkat? Takut. Kita mau kasih lihat, ini dia cerita perjalanan Irji Faris yang pernah sakit stroke. Apa yang terjadi? Ceritanya gimana Bang, kok bisa kena stroke? Kejadiannya itu tahun 2020, hari itu memang lagi masa COVID ya. Pas COVID gitu. Bulan Maret waktu itu. Nggak tahu gimana, gue ngerasanya waktu itu memang kita, ya gue masih sehat. Karena beberapa hari sebelum stroke itu gue masih sepedahan 75 kilo hari itu. Nah terus gitu, saat gue bangun pagi, yang lain belum pada bangun, terus gue lagi di bawah main game gue. Tiba-tiba istri turun jam 8 pagi. Terus gitu dia minta pindahin pot. Nah pas gue ngangkat pot itu ternyata gue ngerasa keberatan tapi gue paksa gitu. Terus pas gue taruh itu gue mulai kelayangan. Gue pikir kelayangan aja gitu, hilang keseimbangan. Udah, tapi hari itu gue ingat bahwa besokannya anak-anak tuh harus masuk sekolah online pertama kali tuh. Jadi gue ngeliat
oke, hari ini gue harus potong rambut anak-anak karena mereka udah pada gondrong gitu kan. Jadi gue bawa mobil dalam keadaan stroke hari itu. Baru stroke Tanpa diketahui. ya, karena kan barbershop tuh baru buka jam 10 pagi kan gitu. Jadi gue naik mobil, terus katanya anak-anak tuh gue nyetir mobil ya pelan banget tapi jalannya gitu. Udah sampai akhirnya gue pulang, terus akhirnya kan nggak berani ke dokter ya. Karena waktu itu kalau ke dokter kan kita harus keluar rumah. Harus di swab. Jadi akhirnya lewat yang online. Nah, nanya di online, terus dia bilang, dia ngarahin, Pak coba di tensi. Ada tensi di rumah, tapi baterainya habis. Jadi akhirnya istri bawa ke rumah sakit yang dekat rumah. Hanya untuk tensi. Karena pada saat waktu ke rumah sakit pun ternyata lagi rame. Nah, di situ tensi gue tinggi banget gitu. Sampai akhirnya karena memang kondisinya nggak bisa nahan keseimbangan apa gitu, sampai jackpot lah gitu, sampai muntah. Nah, jam 5 sore dibawalah ke rumah sakit sama kakak gitu kan. Udah Gi, lo ikutin gue. Nah, di situ rumah sakit itu baru divonis bahwa stroke gitu. Jadi tapi pada saat waktu divonis stroke terus gitu harus dirawat, gue nolak karena parno ya masuk rumah sakit hari itu ya. Kan, apalagi kan semua dokter suster pakai yang. Ya gitu, jadi akhirnya gue nolak terus gitu. Oke, kita cari rumah sakit yang memang benar-benar clean dan juga kosong lah. Ada. Ternyata alhamdulillah ada di daerah Bintaro hari itu. Dan kebetulan mertua baru dirawat di situ sehari 2 hari sebelumnya. Coba Gi dibawa ke sana. Sama vonisnya gastro. Nah, tetap waktu itu masih kepikiran belum mau dirawat. Tapi dokter bilang sama istri, oke kita tanda tangan, ibu tanda tangan. Terus gitu ibu kalau misalnya setiap jam ini tensi bapak harus dijaga. Kalau tiba-tiba tensinya tinggi itu langsung Bu, nggak ada istilah karena ini waktunya cuma sebentar. Kalau nggak ketolong dia bilang gitu. Jam 2 pagi kebetulan gue lagi mau ke toilet lah gitu, bangunin istri karena udah harus dipapa hari itu. Jadi bener-bener nggak bisa jalan. Jadi akhirnya sama dia langsung dikasih tensinya tinggi banget waktu itu, kalau nggak salah 200 atau 170 gitu. Wah, udah tinggi banget. Nah udah akhirnya untung istri memang udah sadar itu kan. Jadi dia udah nyiapin baju di koper dan apa gitu. Jadi malam itu langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi pada saat waktu keluar kamar, gue sadar kita kan nge-MC ya nih. Dalam arti dulu punya program di mana kita ketemu sama dokter, sama siapa sekalipun. Hari itu pernah dapet tuh satu tema yang memang dokter itu bilang, tema acaranya itu adalah penyakit-penyakit yang memang mematikan tapi tidak menular. Salah satunya adalah stroke. Itu biasanya stroke kan menyerang bagian tubuh sebelah. Gue ya boleh dibilang kayak lumpuh lah sebelah. So itu nggak bisa gerak. Itu berapa lama sampai akhirnya? Alhamdulillah, jadi gue itu 1,5 bulan sampai 2 bulan setelah gue pengobatan, alhamdulillah gue udah bisa ngambil acara live. Caranya apa? Jalan yang banyak atau apa? Oh enggak. Waktu itu pakai akupuntur, kayak gitu-gitu kan. Tapi di 2 bulan, alhamdulillah gue beraniin untuk ngambil acara dan acara itu live. Tapi pada saat waktu mau live itu, gue langsung nyamperin si produsernya, kebetulan produsernya temen kan, pokoknya kenal lah gitu. Jadi kasih tahu ke dia, Mek, gue baru keluar dari rumah sakit dan gue sakitnya itu stroke. Kaget dia kan. Jadi mau lo gimana? Enggak, pokoknya gue harus ngasih tahu kondisi ini bahwa gue akan ngomong di sini kan waktu itu sempat pelok kan. Jadi ngomong gue harus pakai pace nih. Jadi lo tolong kontrol gue. Kalau ada terjadi sesuatu, ya lo tahu nih harus bagaimana gitu. Alhamdulillah waktu itu lancar. Padahal waktu itu si bintang tamunya atau narasumbernya juga pejabat tinggi lagi gue. Tapi bagi gue gini, pada saat waktu itu kenapa gue berani ngambil acara live? Kan kalau acara live itu kita punya pressure kan. Gue harus melatih itu. Gitu. Orang normal aja harus beradaptasi. Ini orang yang baru sakit harus punya adaptasi yang lebih lagi. Nah, gue harus melatih. Mas Rinji, terima kasih banyak. Ini memberikan juga inspirasi buat siapapun yang sedang sakit, bahwa ketika ada pressure, ada tekanan, justru itu yang bisa membentuk kita. Karena tentu saja dengan adanya pressure, sama seperti berlian, terbentuk karena waktu dan juga pressure, tekanan ya. Itu yang bisa membentuk kita. Tapi itulah cerita dari seorang Irji Farizi, di mana setengah badannya pernah terserang stroke, tapi setengah hatinya tetap untuk anak-anak. Kita akan melihat lagi, tetap di Pagi-Pagi Anda.